Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halalan thayyiban mubarakah, dan juga agar kiranya amalan-amalan salih dan ibadah yang kita laksanakan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Karena kita ulangi kembali hadis yang kita baca kemarin di akhir, itu berbicara tentang kita untuk beramal. Karena dengan amalan yang kita laksanakan, maka kita akan bisa meraih rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita harapkan, apalagi yang kita tuju setelah sibuknya kita dengan aktivitas duniawi, kecuali mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun persetujuan dan keridhaan manusia itu adalah hal yang tidak bisa kita gapai 100%. Ridwan nasi ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak bisa digapai secara keseluruhan. Selalu ada yang setuju dan tidak setuju. Mau disirin langsung. Ya. Kau saya. Selalu ada yang apa? Yang menyukai dan yang tidak menyukai. Istilah sekarangnya ada followers dan ada haters. Nah, itu nggak bisa kita pungkiri. Itulah bentuk persetujuan manusia. Lalu bagaimana solusinya? Idza araftal haqqa fastamsik bihi. Kalau engkau tahu satu kebenaran, maka istiqomahlah, berpegang teguhlah padanya. Maka disebutkan di sini oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, qaribu wasaddidu wa'lamu annahu lan yanjuwa ahadun minkum bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Rawahu Muslim. Apa makna hadis Nabi yang mengatakan qaribu? Qaribu, kalau qaruba artinya dalam letter leg apa? Dekat, ya. Mendekatlah. Tapi kalau di sini diartikan al-muqarabatu al-qasdul ladzi la ghuluwa fihi wa la taqsir. Itu adalah tujuan dan niat yang tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Jadi al-muqarabah al-wasatiyah fil amali kullihi, itu pertengahan di dalam beramal yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ghuluwa fihi, enggak boleh kita ghulu, berlebihan. Kadang ketika seseorang semangat, syaitan itu membisikkan, "Oh, lakukan ini, lakukan," akhirnya berlebihan. Wala taqsir, dan jangan juga meremehkan. Contoh bagaimana? Tentang bagaimana sikap kita kepada para sahabat. Kita al-muqarabah, kita berada di sikap yang pertengahan, al-wasatiyah. Kita meyakini bahwa sahabat itu kulluhum udul, mereka adalah orang yang terpercaya, orang yang thiqah, orang yang adil. Ya? Dan kita mengimani bahwa khulafaur rasyidin itu semuanya masuk surga.
Ada al-asyarah al-mubasysyirina bil jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Masih bersama. Ahlus sunnah wal jamaah berada di pertengahan. Tidak hulu seperti orang Syiah yang mengatakan bahwa Ali itu lebih tinggi dari Abu Bakar, bahkan berhak mendapatkan derajat kenabian. Mereka hulu, terlalu berlebihan, sehingga ketika meminta di dalam doanya dia katakan ya Ali, ya Ali, ya Ali, ya Fatimah, ya Husain. Ini sikap hulu, berlebihan, mengangkat derajat sahabat di atas ketentuannya. Dan juga kita tidak taksir, tidak meremehkan mereka. Ada juga pemahaman sekte Syiah ini yang mengatakan bahwa semua sahabat murtad kecuali hanya bilangan orang saja. Waliyadzubillah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di pertengahan. Dalam beramal soleh juga demikian. Kalau ada perintahnya, laksanakan. Kalau ada contohnya, kalau ada hadisnya yang menjelaskan Nabi melakukan ini, laksanakan. Kalau tidak ada, maka jangan kita laksanakan, jangan kita mendahului. Kita juga tidak meremehkan amal saleh, karena ada sebagian kelompok yang meyakini bahwa amal saleh bukan bagian dari keimanan. Itu orang yang taksir, meremehkan. Apa maksudnya itu, Pak? Maksudnya menurut mereka amal saleh itu cukup qaulun bil lisan wa i'tiqadun fil janan atau fil qalbi. Menurut mereka keimanan itu cukup dalam hati dan ucapan. Cukup dalam hati dan ucapan. Hanya itu doang. Mau dia sholat atau tidak sholat itu nggak berpengaruh pada keimanan. Ini pemahaman yang tidak benar. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini ada 3 rangkaian dalam bingkai keimanan. Keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, amalan dengan perbuatan. Jadi harus ada amalan. Apa gunanya seorang wanita mengatakan jilbab itu wajib, dia meyakini wajibnya hijab, tapi dia tak berhijab ketika bersama orang-orang yang bukan mahram. Ya, waliyadzubillah. Kemudian dikatakan saddidu. Ya, apa makna as-sadad? Al-istiqamatu wal isabah. Istiqamahlah kalian. Sadad itu artinya benar. Ya. Jadi kalau ada orang namanya Anwar Sadat, nah, itu artinya cahaya kebenaran. Ya. Qaulan sadida, ada pakai sin. Wa qulu qaulan sadida, ucapkanlah ucapan yang benar. Tapi kalau antum bilang qulu qaulan syadida, pakai shin. Syadid itu artinya keras, ya, dahsyat. Bisa maknanya agak negatif gitu. Ini pakai sin, saddidu. Ai bermakna al-istiqamatu wal isabah. Lakukanlah yang benar. Lakukan yang positif. Karena amal soleh itu jamaah sekalian yatawalad. Dia akan istilah yatawalad beranak. Artinya kalau antum melakukan satu amal soleh, akan muncul ide melakukan amal soleh yang lain. Akan dimudahkan untuk melakukan amal soleh yang lain. Itulah di antara makna dari أشهد
baca saninya. Soalnya itu tadi ngerekam. Habis lagi ganti lagi dong. Habis Jumat aja udah. Ini biarin aja. Cancel aja ya. Nanti habis Jumat ganti lagi nanti kayak gitu aja. Tinggal diganti lagi. Maksudnya mau di cancel atau mau dilanjut dipakein? Rekamannya. Seenggaknya antum udah tahu kan. Harus 3 kali lagi. Harus 3 kali ulang lagi. Nanti di Jumat itu. Ini mau di-add lagi. Nggak usah, cancel aja. Udah ngerekam kan? Ini kerekam ini, bukan live ini. Rekam aja. Cancel aja. Baik, itulah apa namanya tadi, bahwa amal soleh itu melahirkan amal soleh yang lain. Ketika seseorang melakukan satu amalan, maka dia insya Allah akan dimudahkan untuk melakukan amal soleh yang lain. Allah sebutkan fa'idha faraghta fansab. Apabila engkau selesai melakukan satu amalan, fansab, pindahlah kepada amalan yang lain. Baik, sekarang kita masuk kepada bab yang ke-9. Bab at-tafakkuri fi azimi makhluqatillah ta'ala. Tafadhol baca Pak Aib dari kanan. Allah Ta'ala Babnya di situ apa? Kitab Allah makanan dunia jiwa alam akhirat melalui diri melatih dan membawa diri untuk melakukan istiqomah. Iya, baca satu ayat, satu dalil. Allah Ta'ala Kul inni nama aidukum Apa sih kalau mau direkam? wahidatin antakumu Kalau mau diwakafkan, jiwa tidak. wahidah antakumu lillahi masna wa furada summa tatafakkaru. Ngambil dari sini aja, saya kasih order. Ya, baca artinya Pak. Allah berfirman surat As-Saba ayat 6, katakanlah sesungguhnya aku telah memperingatkan kepadamu suatu hal saja, yaitu supaya kamu menghadap Allah dengan ikhlas, berdua-dua atau sendiri-sendiri, kemudian kamu pikirkan. Baik, ahsantum. Tafadhal Mas Irman. Wa qala ta'ala Qala ta'ala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Nah, Allah berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maha peliharalah kami dari siksa api neraka. baik, ahsantum. Betul Pak? Pak Suri? Allah Ta'ala afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa suti'at fadzakir innama anta mudzakir. Allah berfirman Quran surat Al-Wasiyah, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana diciptakan, dan langit bagaimana ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan, dan bumi bagaimana dihamparkan? Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Baik, ahsan. Tafadhal Abu Usama. Wa qala ta'ala afalam Wa qala ta'ala afalam yasiru fil ardi fayangduru al ayat Muhammad wal ayat fil babil
fil babi katsiratun Iya. wa minal ahadithi, Coba artinya dulu, afalam yasiru fil ardi. maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan Nah, Abu Farid, apa? Wa minal ahadisi. ومن الأحاديث الحديث السابق رقم 66 الكيس من دان نفسه. Ayat-ayat ini, ayat-ayat tentang ini cukup. Adapun hadis-hadis tentang bab ini, diantaranya hadis yang telah disebutkan pada nomor 66, orang yang pintar adalah orang yang mau memuhasabah dirinya. Baik, ahsan tuh. Jadi kita masuk kepada bab yang berikutnya nih, jamaah sekalian, yang ada kaitannya dengan istiqamah, tentang tafakkur. Jadi tafakkur itu berasal dari bahasa Arab, ya. Fikir itu bahasa Arab, ya. Nah, tafakkur itu bertafakkur, menghayati tentang agungnya ciptaan-ciptaan Allah, bahwa dan fananya dunia ini, bahwa dunia ini akan binasa. Orang-orang yang di dalamnya juga fana, baharu, tidak ada yang kekal. Kullu man 'alaiha fan. Wa ahwalul akhirah, dan bagaimana dahsyatnya kejadian akhirat dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Wa taqsiri an-nafsi, dan bagaimana kurangnya bekal kita, persiapan kita, kurangnya diri kita di dalam mempersiapkan itu, dan anjuran bagi kita untuk istiqamah. At-tafakkur huwa anna al-insana yu'malu fikruhu fil amri hatta yasila fihi ila natijah. Ya, tafakkur itu masyhur maknanya. Seorang bertafakkur, dia menghayati ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala hingga sampai ia pada satu kesimpulan, ya, bahwa manusia ini butuh Allah Subhanahu wa taala. Kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya katakan sering hasbunallah atau hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah, dan Allah lah sebaik-baik penolong, pelindung. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan tafakkur. Menganjurkan itu di dalam Al-Qur'an. Ya, disebutkan qul innama a'izukum biwahidah. Ya Muhammad, qul ya Muhammad linnasi jami'an. Jadi kalau antum dapatkan lafaz qul di dalam Al-Qur'an, itu maknanya katakanlah wahai Muhammad kepada umat-umatmu. Ya ayyuhal kafirun. Ya, setiap ada qul, jadi khitabnya itu kepada Nabi Muhammad, perintahnya untuk mengatakan pesan penting itu kepada kita sebagai umat. Innama a'izukum biwahidah. Innama di sini al-hasr, pembatasan. Tidaklah diberikan kepada kalian nasihat kecuali satu nasihat. Apa itu? An taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru. Taqumu lillah maknanya adalah mukhlishina lah. Engkau mengikhlaskan amal ibadahmu lillahi ta'ala. Fataqumuna bi ta'atillahi azza wa jalla 'ala al-wajhi alladhi umirtum bihi mukhlishina lahu thumma ba'da dhalika tatafakkaru. Fa idza fa'altum dhalika fa hadhihi mau'izah wa ayyu mau'izah. Hendaknya seseorang dalam beribadah itu ikhlas. Ya, dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, hendaknya dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diperintahkan. Dia mengikhlaskan amalnya. Kalau orang beribadah, kalau kita beribadah tidak ikhlas, dapat apa coba? Rugi. Apa yang kita harapkan? Pujian manusia?
itu hanya sementara. Kalau cocok dengan hawa nafsu mereka, mereka puji. Sebentar aja nanti sudah mereka celah. Maka dari itu, ketika kita beribadah, ketika kita melakukan apapun kegiatan itu, ikhlaskan itu lillahi ta'ala. Antum mau sedekah, sedekah ikhlas lillahi ta'ala. Mengharapkan pahala dari Allah, bukan riya, bukan sum'ah. Antum talabul ilmi, belajar, mempelajari ilmu agama, ikhlaskan lillahi ta'ala supaya mudah kita dalam beramal. Dan disitulah nanti terdapat keberkahan itu jemaah sekalian. Ya, antum memberikan nafkah kepada keluarga, ikhlaskan itu lillahi ta'ala, Allah akan berikan keberkahan. Bukankah yang tidak ikhlas itu nanti yang akan duluan dicampakkan ke dalam api neraka yang menyala? Di antaranya seorang alim, seorang yang berilmu, tapi dia tidak ikhlas. Dia berdakwah tapi dia tidak ikhlas. Dia hanya mengharapkan pujian manusia supaya dikatakan qari. Oh, itu adalah seorang qari, itu seorang dai, itu seorang alim. Campakkan ke dalam. Seorang yang bersedekah juga demikian, supaya dikatakan dia itu sangat dermawan, dia itu begini. Pujian manusia terbatas. Dan seorang yang berjihad tapi dia tidak ikhlas, itu malah duluan yang dicampakkan ke dalam api neraka, supaya dikatakan dia seorang mujahid, seorang kesatria luar biasa, padahal dia tidak ikhlas. Maka taqumu lillah ay mukhlishina lah. وفي هذه الآية إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان إذا قام لله بعمل أن يتفكر ماذا فعل في هذا العمل. Jadi ketika seorang melakukan satu amalan, coba dia renungkan amalnya ini. Apa yang dia dapatkan? Apa yang dia harapkan dari amalnya itu? Ya, apakah dia sudah melakukannya sesuai perintah Rasulullah? Apakah sudah ada dalilnya? Apakah ada perintahnya? Hal qassara hal zada wa hal zada. Apakah dia dalam amalnya itu masih banyak kurangnya, atau malah dia bertambah melebih-lebihkan amalnya? Wa madza hasala lahu min hadzal amali min taharatil qalbi wa zaka'in nafsi wa ghairi dzalik. Dan apa konsekuensi dan hasil dari setelah dia melakukan amal itu? Apakah hatinya semakin bersih? Ya, apakah dia bisa membersihkan dirinya dari penyakit-penyakit hati? Ini yang harus difikirkan. Wal nadrib li hadza mathalan bis salah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wasta'inu bis sabri was salah wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita contohkan misalnya apa amal saleh? Ibadah salat. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, wasta'inu bis sabri was salah. Al-Baqarah ayat 45. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan kesabaran dan salat kalian. Ini ayat disebutkan oleh para ulama tafsir, di antara dalil kita boleh tawassul dengan amal saleh. Apa tawassul itu? Meminta kepada Allah dengan perantara amal saleh. Ya Allah, karena kesabaran saya. Tidak apa-apa, itu kan bainaka wa bain Allah, antara engkau dengan Allah. Saya sudah mendapatkan banyak ujian ya Allah, dan saya berusaha sabar. Karena sabar itu ya Allah, maka mudahkanlah anak-anak saya menjadi anak yang salihah, anak-anak yang salih. Ya, kalau dipikir-pikir ya, perjuangan kepala keluarga luar biasa ya Pak. Kita kalau tafakkur ya, kadang muncul ucapan, mau sampai kapan seperti ini terus? Mau sampai kapan begini? Itu kadang setengahnya itu waswas syaitan. Sudah kita berusaha, kita memberikan
sebagian gaji itu untuk nafkah keluarga, untuk kebutuhan keluarga, untuk anak-anak kita. Ya, tafakkur. Jadi butuh kesabaran. Dan seorang juga minta kepada Allah dengan sholat yang dia lakukan, ya Allah mudahkanlah urusan saya. Tawassul dengan amal saleh tidak apa. Kemudian dalam surah Al-Ankabut ayat 45 juga, wa aqimus shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah salat, karena salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Falnufakkir hal nahnu idza shallaina zidna taqatan wa quwwatan wa nashatan 'ala al-a'mali shalihah hatta takuna as-salatu mu'inatan lana. Harusnya kita bertafakkur, apakah ketika kita selesai melakukan sholat, selesai kita melakukan ibadah sholat, semakin bertambah semangat kita, bertambah kekuatan kita, bertambah rajinnya kita dalam melakukan amal soleh yang lain? Apakah sholat itu menolong kita dalam melakukan amal-amal soleh yang berikutnya? Ya, apakah sholat kita sudah benar-benar bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar? Kita harus bertafakkur. Makanya kan ada hadis yang mengatakan amalan pertama yang paling baik di fajar Jumat, di pagi hari Jumat, dengan memulainya sholat subuh berjamaah hari Jumat. Begitu juga hari-hari yang lain. Kalau sholat subuh berjamaah kita sudah telat, masbuk, ketinggalan, atau bahkan nggak ke masjid, ini kita start awalnya sudah kalah. Maka perbaiki terus kita perbaiki diri, terus kita bertafakkur. Apalagi mulai start awal kita itu dengan apa? Zikir pagi petang, zikir pagi. Mulai, kalau ini antum mulai, insya Allah akan bertambah semangat, ya. Melewati hari ini, insya Allah akan lebih barokah, insya Allah. Dan ini hal-hal yang menurut kita sederhana, tapi kalau setiap hari sering lalai, ada masbuknya, akan berkurang nanti keberkahan itu, jemaah sekalian. Mulai dari apa? Salat subuh berjamaah. Lebih jauh dari itu kalau memang bisa, istiqamah rutin witir. Fa innahu da'bus salihin qablakum, karena itu adalah karakteristik orang soleh di antara kalian. Kerjakan itu. Tapi Ustaz, anak telat, anak terbangun sudah adzan subuh. Tidak apa-apa, antum kerjakan di situ. Antum qadha. Kerjakan sholat sunnah fajar 2 rakaat. Ya. Qadha sholat sunnah sholat tahajudnya 2 rakaat. Kan ada antara adzan subuh dengan subuh itu ada 20 menit atau ya rata-rata 20 menit. Ada waktu, ya. Belum sempat witir tadi malam, kerjakan sholat sunnah fajar. Baru kerjakan 2 rakaat tahajud. Antum biasanya berapa? 5 rakaat saja. 2 tahajud, 4 tahajud, 1 witir. Atau 2 tahajud, 3 witir. Kerjakan di situ sambil menunggu azan subuh. Boleh, tidak masalah. 2-2-1. Tambah yang 2 rakaat salat sunnah fajar. Azan subuh, selesai azan, salat subuh, zikir, kemudian zikir pagi petang. Masih ada waktu sempat tilawah. Minimal 60-70 ayat per hari supaya kita tidak dicatatkan dalam kategori orang-orang yang ghafilin, orang-orang yang lalai. Sederhana, Pak, tapi kalau ini udah dibiasakan, Masya Allah, semangat kita menjalani hari. Berbeda kondisinya kalau hari pertama bangun aja udah telat, ya, malas nantinya untuk melakukan kebaikan, ya. Kalau aktivitas duniawi lancar seperti biasa, ya normal. Tapi masalahnya ini semangat dalam amal saleh. Apalagi paginya duha, ya. Kalau sempat sholat syuruk isyraq, sholat isyraq, ya. Baik.
Maka hendaknya kita tafakkur dengan ibadah sholat yang kita lakukan. Kita udah sholat berapa tahun? Bukankah ada hadis yang mengatakan ada seseorang yang sholat 60 tahun ma qubila minha syai', ma qubila minhu syai'an. Tidak diterima sholatnya sedikit pun. Yang 60 tahun itu yang dia lakukan. Bayangin orang sholat udah 60 tahun tapi tidak diterima. Makanya para ulama menyebutkan bahwa ketika seseorang hendak memperbaiki dirinya, mulailah dia dengan memperbaiki sholatnya. Dan ini perjuangan harian, ya, bukan hitungannya tahunan. Ini amalan harian. Kalau mau kita memperbaiki hari ini, yang akan kita lewati, perbaiki sholat kita. Perbaiki cara kita berdoa, cara kita mengadu, cara kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Al-waqi'u anna hadha la yakunu illa nadiran bi'tibari al-insani nafsi wa nadiran bi'tibari afradil insan, afradin nas. Fanzuru madha hadatha laka min as-salah. Hal sarat mu'inatan laka ala ta'atillahi ta'ala wa ala al-masaib wa ala ghairiha. Kata Syekh Utsaimin bagaimana? Dan faktanya jarang orang yang menghayati sholatnya, mentafakuri ibadahnya, baik skala individu maupun dalam skala sosial. Kebanyakan orang skala keluarga jarang kita. Ya, sholat karena azan sholat, ya udah sholat gitu aja. Coba kita perhatikan apa taksir atau pengaruh sholat itu dalam kehidupan kita. Apa pengaruh sholat itu ketika seorang dapat musibah? Apa pengaruh sholat itu dalam ia menghadapi takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Harus ada, ya, harus ada pengaruh ibadah sholat itu dalam keseharian kita. Apa pengaruh sholat itu dalam akhlak kita? Ya, dalam tutur sapa kita. Itu harus nampak jamaah sekalian. Dan ini terus kita benahi, ini terus kita perbaiki. Nah, disebutkan bahwa Nabi SAW annahu kana idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah, ay idza ahammahu wa aghammahu fazi'a ila shalah. Nabi SAW ketika mendapati satu problematika hidup, ada satu masalah, Nabi melakukan sholat. Ada satu hal yang membuat beliau kepikiran, atau kalau bahasa kita sekarang mungkin belum sampai pada galau, mungkin kepikiran lah, bagaimana? Sholat. Cobalah untuk mencintai ibadah sholat. Cobalah, mulai dari sekarang. Jangan jadikan itu sebagai beban atau kegiatan sehari-hari doang, hanya melepaskan kewajiban. Ya, jangan seperti ini. Kadzalika qala Allah Ta'ala wa aqimus salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Fanzur fi salatika hal anta idza shallaita wajadta fi nafsika karahatan lil fahsya' wa karahatan lil munkar wa karahatal ma'asi aw anna as-salata la tufiduka fi hadha. Idza 'arafta hadhihi al-umur 'arafta nata'ij hadhihi al-a'mal as-salihah wa kunta mutta'izan bima wa'azaka bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika engkau melakukan ibadah salat, adakah muncul kebencian dalam hati ketika melihat satu kemungkaran, perbuatan keji dan mungkar? Rasa-rasa kita tidak suka melihat orang melakukan perbuatan keji dan atau melihat diri kita terjatuh dalam perbuatan keji dan mungkar. Ada rasa tidak suka. Wa karahatan lil ma'asi. Ketika antum melihat maksiat, ada rasa, ya,
tidak suka terhadap perbuatan itu, jangan malah kita gabung-gabung dengan orang-orang yang melakukan maksiat. Kalau seandainya kita sudah mengetahui ini, menghayati dan mentafakurinya, maka insya Allah akan semakin baiklah amal saleh kita. Bukankah ada hadis yang menyebutkan man ra'a minkum munkaran, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, ubahlah dengan tangannya. Misalnya dia punya hak penuh di situ. Antum lihat ada kemungkaran di mana? Di ruang lingkup keluarga kita. Kita sebagai kepala keluarga berhak mengingkari itu dengan tangan kita. Fa'ilam yastat, ya, fabilisan. Kalau dia tidak sanggup maka dengan lisannya, minimal sampaikan dengan lisan gitu. Ada keluarga yang masih apa misalnya? Masih mendatangi dukun, suka berobat ke dukun. Sampaikan dengan lisan. Itu nggak boleh. Itu dapat menghapuskan amal ibadah kita. Itu dapat menyebabkan seorang tidak diterima sholatnya 40 hari. Sampaikan hadisnya. Karena kita sebatas menyampaikan. Tapi kalau itu anak istri, antum berhak untuk melarang dengan tegas. Jangan. Tapi kalau orang lain, sampaikan dengan lisan, sudah. Kalau dia tidak sanggup, minimal fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Kalau dia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Minimal dia mengingkari kemungkaran. Udah dibilangi teman, jangan dengerin musik, gitu ya. Tapi dia tetap aja. Ya mau bagaimana lagi? Paling tidak kita mengingkari perbuatan dia. Kita nggak dengar dia pakai headset, tapi kepalanya udah geleng-geleng gitu, jelas. Dengerin musik gitu kan. Minimal kita mengingkari perbuatannya. Kita nggak suka dengan perbuatan. Jangan antum pikir menjauhi musik itu mudah. Bagi orang yang sudah kecintaan, Pak, hobi, itu berat baginya meninggalkan itu. Ya, kalaupun sudah dia tinggalkan, kalau dia kembali mudah dia murojaah karena udah hafal. Jadi ini perjuangan, ya. Baik. Wa mithalun akhar fi zakat. Itu tadi salat. Kemudian ini zakat. Zakat itu harta yang wajib yang dibayarkan oleh seseorang. Allah sebutkan di dalam At-Taubah ayat 103, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta-harta mereka sebagai sedekah. Itu sedekah wajib. Untuk membersihkan mereka, ya, secara harta, secara zahir, wa tuzakkihim biha, dan membersihkan batinnya. Kenapa? Karena harta kita ini kadang-kadang bercampur dengan yang syubhat. Hartanya halal, tapi cara menggapainya ada jam kerja yang mungkin beberapa menit syubhat. Ya, dia sudah fingerprint, habis itu dia ngopi dulu, baru masuk kantor. Gitu ya. Atau ketika jam kerja malah dia teleponan sama keluarganya 1 jam, setengah jam. Mungkin gitu ya, bercampur dengan hal-hal yang syubhat. Atau dia dapat apa? Ya, pokoknya bercampur dengan hal-hal yang syubhat. Gitu ya. Maka perlu kita bayar zakat supaya bersih itu hartanya, bersih juga jiwa kita. Karena nafkah yang kita berikan kepada anak-anak, kepada keluarga, dari gaji kita, kalau bercampur dengan yang syubhat, itu akan berpengaruh pada kepribadian mereka. Maka untuk memperbaiki itu kembali, bayarkanlah zakat, sedekah wajib. Katsirun minan nasi yu'addi zakata wa ka'annaha hurmun.
yu'addihi wa huwa karihun, nas'alullah al-afiyah. Yu'addiha wa huwa la yash'uru bi annahu tutahhiruhu, bi annaha tutahhiruhu, wala bi annaha tuzakki nafsahu, wa ala hadha baqiyatu al-a'mal. Qum lillahi thumma tafakkar madha hasal. Banyak orang yang bayar zakat seolah-olah dia menganggap itu hanya sekedar menunaikan hutangnya saja, atau dia bayar zakat dengan cara enggan, merasa kok dibayar ini kan saya yang bekerja, ini kan keringat saya. Dia merasa kurang terima begitu. Walhamdulillah. Padahal dia tidak sadar, atau jarang orang yang sadar ketika dia bayar zakat, hakikatnya itu membersihkan dirinya. Ketika dia bayar zakat, itu membersihkan harta yang dia peroleh. Ya, jarang dirasakan seorang seperti itu. Baik, berikutnya disebutkan dalilnya tentang tafakkur ini di surah Ali Imran ayat 190-191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ini adalah ayat di antara ayat-ayat yang sering dibaca oleh Nabi ketika melakukan sholat malam. Ya, ayat ini ada 10 ayat dari ini ayat awal. Ada 10 ayat yang sering dibaca oleh Nabi. Itu adalah 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. Ali Imran berapa ayat? 200, ya. Jadi 10 terakhir sering dibaca oleh Nabi di dalam salat tahajudnya. Dan tipsnya Pak, supaya kita mudah khusyuk dalam salat tahajud, coba baca ayat yang panjang. Ya, baca ayat yang di awal antum salat khafif 2 rakaat yang ringan, baca ayat pendek, surah pendek saja. Kemudian rakaat ketiga dan keempat, coba baca ayat atau surah yang lebih panjang. Tapi Ustaz kami nggak hafal. Nggak apa-apa, antum pakai mushaf. Ya, misalnya baca apa? Ya kalau misalnya hafal rakaat pertama baca An-Naba sampai selesai. Rakaat kedua baca An-Nazi'at sampai selesai. Ya. Kalau pas lagi semangat, ya, rakaat pertama yang sudah hafal juz 1 Al-Baqarah, misalnya baca 50 ayat, ya, atau lihat mushaf baca. Supaya apa? Supaya lebih meresap dan kita bisa mendapatkan manisnya qiyamul lail, salat qiyamul lail. Coba salat lebih panjang, lebih panjangkan qiyamnya, berdirinya, lamakan rukuknya, lamakan sujudnya. Ini diantara tipsnya. Karena apa lagi? Apalagi yang kita cari coba? Alhamdulillah Allah sudah berikan kepada antum rezeki yang mencukupi. Alhamdulillah. Cukup untuk keluarga kita, cukup untuk kebutuhan. Apalagi yang kita cari kecuali ketenangan hati? Antum lihat banyak di Indonesia dalam kurun Syawal ini banyak berita bunuh diri. Saya tidak. Dan itu orang-orang yang masih muda, Pak. Bahkan kalau kita lihat, terkadang bukan orang yang ekonominya menengah ke bawah, bukan. Di dekat kampung Ana dapat kabar kemarin hari Kamis gantung diri ada orang. Siapa dia? Dia kepala sekolah, mantan kepala sekolah, pensiun, artinya ASN, usia 40 atau 50 gitu. Belum terlalu tua untuk memperbaiki diri, masih ada kesempatan harusnya gitu. Gantung diri. Baru yang ada di jembatan itu kan, anak muda kan,
gantung diri. Apa sebab? Di antara penyebab utamanya, dia mau mencari ketenangan hati, tapi dia tidak dapatkan. Akhirnya yang mengisi hatinya adalah was-was syaitan. Karena kan setiap hari ini peperangan antara bisikan kebaikan dengan bisikan keburukan ada dalam sanubari setiap kita. Ada. Tinggal siapa yang menang, siapa yang kalah. Kadang yang menang tuh bisikan keburukan, kita lalai. Ya. Kadang yang menang bisikan kebaikan, kita semangat lagi. Ini setiap hari seperti itu. Dia menganggap, mereka yang bunuh diri itu menganggap bahwa setelah dia bunuh diri, masalah selesai. Tidak, bahkan dia akan menghadapi ujian yang sesungguhnya. Ya, ada lagi ya orang-orang, ya dia aparat bunuh diri, setelah pensiun bunuh diri. Karena tidak mendapatkan ketenangan, tidak mendapatkan manhaj yang sahih, cara beragama yang benar. Jangan antum pikir untuk memahami pola pikir atau membentuk pola pikir kita dalam hidup sebagai seorang muslim, itu semua orang sudah mendapatkannya. Belum. Masih banyak orang yang bingung di persimpangan jalan. Masih banyak yang bingung. Makanya seorang yang belajar tauhid dengan benar, belajar akidah dengan benar, dia sudah dapat membentuk pola pikir dia sebagai seorang muslim. Sahih. Oh, saya harus ibadah itu sesuai dengan anjuran Nabi. Oh, akidah saya harus begini cara memahaminya. Ini kan pembentukan pola pikir seseorang sebagai manusia atau sebagai umat Nabi Muhammad. Nah, orang-orang yang bunuh diri ini dia belum memahami pola pikir itu, jemaah sekalian. Saya mau jadi apa ya? Saya mau ngapain lagi ya? Setelah ada pinjol, judol, akhirnya mencari jalan pintas. Padahal Nabi katakan, man qatala nafsahu bi syai'in minad dunya udhiba bihi yaumil qiyamah. Siapa yang membunuh dirinya dengan menggunakan benda yang ada di dunia ini, dia akan disiksa dengan benda itu nanti pada hari kiamat. Itu namanya mati fasik. Mati dalam keadaan melakukan dosa terang-terangan. Apa sebabnya? Dia tidak mentafakuri, dia tidak menghayati, dan dia belum memahami eksistensi dia sebagai seorang manusia. Itu dia mau ngapain sih? Dia mau bawa arah hidupnya ini mau kemana gitu. Seolah-olah orang kan menganggap dia merasa dia jadi beban keluarga, dia merasa dia punya hutang di mana-mana, masalahnya selalu datang silih berganti, nggak ada selesainya. Dia nggak sadar semua kita sebenarnya punya cobaan masing-masing. Betul tidak? Ada. Makanya ada sebuah asar yang mengatakan, seandainya kalian tahu apa ujian dan permasalahan seseorang, setiap orang, seandainya kalian tahu permasalahan mereka, ujian mereka, maka engkau akan bersyukur dengan kondisimu yang saat ini. Kalau terbuka ini semua pemikirannya, dari kanan, ini biaya anak sekolah, oh ini biaya ini, antum bersyukur betapa banyaknya karunia yang Allah berikan kepada antum. Ternyata orang lain lebih banyak ujiannya, musibahnya. Oh si fulan, dia semenjak kecil sudah ditinggal sama ayah ibunya. Oh si fulan, semenjak ini dia berjuang sendirian, begini dan begini. Kalau kita tahu ini problematika setiap orang, ujian setiap orang, niscaya kita akan bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Dari mana itu jemaah sekalian? Tafakkur. Ya, tafakkur. Mereka anggap orang yang kembali lagi kepada orang yang ini tadi ya, bunuh diri tadi.
Dia anggap setelah dia bunuh diri selesai. Dan yang paling ironinya, setelah terjadi perbuatan itu tadi, perbuatan mati fasik itu tadi, orang bukan ambil pelajaran, malah buat syirik. Itu di mana jembatan itu? Hah? Jembatan yang anak muda bunuh diri itu di mana? Ciamis. Itu provinsi apa? Jawa Barat. Ada yang kampungnya dekat itu? Payuan. Hah? Payo? Dekat itu? Saya Tasik. Tetangga saya, Jadi, tetangga kota saya. oh iya. Itu memang katanya ya. Walaupun dinisbatkan mereka jembatannya horor, sebenarnya nggak ada istilahnya itu dalam Islam, nggak ada. Jembatan angker ya, apa? Si manis jembatan Ancol. Tapi kalau diyakini seperti itu, ya begitulah dia. Bukannya ambil pelajaran, malah buat kesyirikan. Buat apa? Sajen-sajenan. Walaupun sajennya rokok sebatang, dibuat sajennya lagi apa? Bunga-bungaan. Bukan ambil pelajaran, malah yang terjadi setelah itu kesyirikan. Coba, dari fenomena, dari kejadian itu, kita kan paham betapa pentingnya masyarakat kita ini untuk terus belajar akidah. Betul tidak Pak? Iya. Jadi akidah itu ya seperti pondasi dalam satu bangunan itu. Kalau indah pun dia, eksteriornya, interiornya, kalau pondasinya rapuh, nggak lama itu bertahan. Itu dan pondasi itu adalah akidah, tauhid. Ya, sudah terjadi kemaksiatan, malah melahirkan kesyirikan yang berikut. Orang-orang datang bukan ambil pelajaran, tapi hanya buat konten doang. Luar biasa. Makanya disebutkan jemaah sekalian di ayat ini, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Pada penciptaan langit dan bumi, yakni fi khalqihima min haitsu al-hajam wal pada penciptaan langit dan bumi. Coba lihat betapa besarnya bumi ini, betapa agungnya, betapa dahsyatnya. Apa-apa yang ada di dalamnya seperti bintang itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Begitu juga matahari, begitu juga bulan, pepohonan, lautan, sungai-sungai, dan setiap apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menandakan wahdaniyatnya Allah, keesaan Allah Subhanahu wa taala, sempurnanya apa-apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita bisa ambil pelajaran. Begitu juga dalam penciptaan malam dan siang, kita ambil pelajaran dari situ jemaah sekalian. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ada pertanyaan 1, 2 boleh.